Setelah Julia keluar dari kamarnya, Arini kemudian tersenyum. Dia merasa telah berhasil membuat Julia tidak meremehkannya. Meskipun Julia tidak terlihat takut akan perlombaan itu, namun setidaknya Arini bisa membela dirinya dan mempertahankan kehormatannya. Arini kemudian merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil mengingat ketika dia sedang berjalan-jalan bersama dengan Pangeran Tristan. Arini menggenggam tangannya dan menatapnya. Senyum kebahagiaan terlukis jelas di wajahnya, tak kalah mengenang ketika Pangeran Tristan menggenggam erat tangannya di sepanjang jalan. Arini lalu memeluk kedua tangannya dengan gemas. Meskipun aku tidak bisa mendapatkanmu, Pangeran Tristan, itu tidak menjadi masalah bagiku. Karena aku sadar, aku hanyalah wanita yang tak punya apa-apa. Tetapi, semua kenangan yang kamu berikan padaku akan selalu aku kenang sepanjang hidupku. Batin Arini. Arini kemudian memejamkan mata dan tertidur. Di sepanjang tidurnya, Arini terus tersenyum. Sepertinya Arini sedang bermimpi sangat indah. Entah dia sedang bermimpi dengan siapa. Di saat Arini bangun, Arini berjalan masuk ke kamar mandi. Arini begitu menikmati setiap sentuhan air yang mengalir di tubuhnya. Arini terus terbayang akan wajah Pangeran Tristan yang begitu tampan. Setelah mandi, hanya dengan mengenakan selembar handuk, Arini keluar dari kamar mandi. Namun ketika ingin berjalan mengambil pakaian di lemarinya, Arini merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam kamarnya itu. Arini pun melihat ke sekeliling kamarnya. Ia yakin seseorang telah secara diam-diam masuk ke kamarnya. Dia pun berpikir itu pastilah seseorang yang merencanakan sesuatu padanya. Siapa yang telah berani masuk ke kamarku tanpa sepengetahuanku? Tetapi, aku yakin itu pasti adalah Putri Julia. Apa yang sedang dia lakukan tanpa sepengetahuanku di kamar? Batin Arini sambil terus melihat ke sekelilingnya. Arini kemudian memikirkan hal yang lain. Tidak, itu mungkin saja bukan Putri Julia. Apakah seorang pengawal yang masuk ke kamarku dan merencanakan sesuatu yang buruk padaku? Tetapi siapa dan mengapa? Batin Arini. Arini berjalan dengan sangat hati-hati. Namun di saat Arini lengah sedikit saja, tiba-tiba dari belakang orang itu mendekap Arini dan menutup mulutnya menggunakan tangannya. Arini yang tak mampu berteriak hanya meronta sambil terus memukul tangan orang yang sedang menutup mulutnya itu. Di saat itulah Arini yakin bahwa orang tersebut bukanlah Julia, karena kekuatannya seperti seorang laki-laki. Siapa sebenarnya orang ini? Apa benar dia adalah seorang pengawal yang ingin berbuat jahat padaku? Batin Arini. Arini terus menepuk-nepuk tangan laki-laki yang menutup mulutnya dan sesekali memukul lengan laki-laki itu sambil terus meronta. Setelah beberapa menit kemudian, laki-laki itu melepaskan Arini. Dengan cepat Arini membalik tubuhnya dan ingin berteriak kepada laki-laki tersebut. Namun sebelum Arini berteriak, Arini tampak begitu kaget melihat orang yang berdiri di hadapannya adalah Pangeran Tristan.
Pangeran Tristan, apa yang pangeran lakukan di sini? Kata Arini. Pangeran Tristan tersenyum. Aku hanya ingin memastikan keadaanmu baik-baik saja, Arini. Jawab Pangeran Tristan. Arini tampak bingung. Memastikan keadaanku? Memangnya ada apa denganku, Pangeran? Aku baik-baik saja, jawab Arini. Pangeran Tristan masih tersenyum sambil menatap Arini yang hanya mengenakan handuk. Arini kembali berkata, "Tidak terjadi apapun padaku, Pangeran. Justru Pangeran Tristan lah yang baru saja hampir membuatku mati karena ketakutan," kata Arini. "Tidak, Arini. Aku hanya merasa kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu sebabnya aku kemari. Saat aku mengetuk pintu, kamu tidak membuka pintu untukku. Lalu aku mencoba untuk membuka pintu kamarmu. Dan pintu kamarmu pun ternyata tidak dikunci. Jadi, aku masuk begitu saja. Aku berpikir, kamu ada di sini. Ternyata, kamu sedang asik bermain di kamar mandi." Jawab Pangeran Tristan membuat Arini kesal. Perkataan Pangeran Tristan membuat Arini semakin kaget. Bermain? Bermain di kamar mandi? Apa maksud Pangeran? Memangnya aku bermain apa di kamar mandi? Kata Arini. Pangeran Tristan kemudian tertawa. Tentu saja bermain air ini. Memangnya kamu mau bermain apa lagi di kamar mandi? Jawab Pangeran Tristan membuat Arini sangat malu. Arini kemudian tertunduk. Wajahnya memerah karena malu. Pangeran Tristan tersenyum melihatnya. Maaf Arini, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya sedang menggodamu saja. Saat aku mendengar kamu akan keluar dari kamar mandi, aku kemudian bersembunyi dan ingin membuat kejutan padamu. Aku tidak tahu kalau hal itu membuatmu merasa takut, kata Pangeran Tristan. Arini berusaha menutup tubuhnya dengan kedua tangannya. Sekarang pangeran sudah melihatku, dan aku dalam keadaan baik-baik saja. Bisakah pangeran pergi sekarang? Kata Arini, meminta Pangeran Tristan untuk keluar dari kamarnya. Kenapa kamu terburu-buru memintaku untuk pergi, Arini? Jawab Pangeran Tristan, membuat Arini semakin kesal. Tentu saja pangeran, aku mau memakai baju. Memangnya apa lagi yang ingin pangeran lakukan di sini? Apakah pangeran ingin melihatku memakai baju? Jawab Arini kesal. Pangeran Tristan yang saat itu menyentuh sekuntum bunga yang berada tak jauh darinya, tersenyum lalu berjalan mendekati Arini. Apa yang ingin pangeran lakukan padaku? Bisakah pangeran tetap di tempat? Kata Arini sambil berjalan mundur menjauhi Pangeran Tristan yang mendekatinya karena takut. Kenapa kamu begitu takut pada aku, Arini? Bukankah sebelumnya kamu pernah memelukku? Bahkan kamu sudah pernah menciumku, kata Pangeran Tristan semakin menggoda Arini. Memeluk? Mencium? Apa yang pangeran katakan? Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal itu, jawab Arini. Pangeran Tristan tersenyum lalu berkata, benarkah? Kamu tidak pernah memeluk dan menciumku? Apakah kamu benar-benar lupa dengan kejadian saat kamu mencium bibirku di tepi sungai itu, Arini? Aku yang saat itu tidak terlalu sadarkan diri saja, tidak pernah lupa dengan kejadian itu.
Kedua mata Arini terbuka lebar ketika mendengar perkataan Pangeran Tristan. Bisakah Pangeran Tristan melupakan hal itu? Bukankah aku melakukan hanya karena ingin menolong Pangeran Tristan? Kenapa Pangeran Tristan terus berpikir bahwa aku melakukannya karena sengaja? Kata Arini kesal. Pangeran Tristan masih terus melangkahkan kakinya dengan sangat perlahan mendekati Arini. Kamu menyuruhku untuk melupakan kejadian itu, Arini. Oh Arini, aku tidak mungkin melakukan itu. Aku tidak bisa melupakan semua kenangan itu bersamamu. Itu adalah kenangan terindah di dalam hidupku, Arini. Meskipun saat itu aku sedang sakit, tetapi entah mengapa, aku selalu teringat kejadian itu. Arini menggelengkan kepalanya melihat Pangeran Tristan yang saat itu menghentikan langkahnya sambil memandang langit-langit mengingat kejadian itu bersamanya. Dia sangat berlebihan. Kenapa dia tidak bisa melupakan kejadian itu? Bukankah aku melakukannya karena ingin menolongnya saja? Batin Arini. Saat itu, Pangeran tidak sadarkan diri. Aku hanya berusaha untuk menolong Pangeran. Aku hanya memberi sedikit nafas buatan. Aku sama sekali tidak mencium bibir Pangeran. Lanjut Arini. Pangeran Tristan kembali menatap Arini, lalu berkata, benarkah? Tapi saat itu aku merasakan sesuatu yang begitu lembut menyentuh bibirku. Dan aku sangat menikmati hal itu, Arini.